Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada sahabat-sahabat tani, khususnya petani jagung ya, bagaimana cara memberikan pupuk Gandasil B yang dimix dengan Gibro ataupun G3 dan pada usia keberapa yang tepat. Nah, jadi gini sahabat tani ya, karena usia jagung itu enggak sama, ada yang pendek, ada yang agak panjang, jadi saya tidak bisa menyebutkan usia keberapa. Jadi intinya seperti ini sahabat tani ya, ini adalah calon penyerbukan, bisa dilihat ya. Nah, ini kan belum keluar penyerbukannya ya, baru bunga seperti ini, dan jantan juga belum keluar. Maka di saat seperti inilah sahabat tani memberikan pupuk pertama, yaitu Gandasil B dimix dengan G3 juga bisa ya, ataupun Gibro. Tapi kalau Gibro ada yang tingginya sudah maksimal, lebih baik yang pertama tidak usah pakai Gibro, baru yang kedua pakai Gibro, takut nanti terlalu tinggi. Lebih baik memakai G3 saja. Jadi ini ya sahabat tani catatan ya, ini. Jadi saya tidak bisa menyebutkan di usia keberapa, karena usia jagung nggak sama, ada yang pendek, ada yang agak lama. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan ke berapa ataupun usia di berapa. Intinya seperti ini ya. Nah, jika sudah keluar bunga seperti ini kan pembungaan belum merata ya, belum merata. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan sudah mau keluar ini. Nah, seperti inilah ya yang tepat untuk diberikan pupuk Gandasil B dengan G3. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara pengaplikasiannya dan cara penyemprotannya. Nah, banyak teman-teman yang tanya kepada saya, bagaimana Bang cara penyemprotannya kalau jagungnya sudah tinggi melebihi kepala orang dewasa. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara pencampurannya ataupun pengaplikasiannya, juga penyemprotannya. Insya Allah video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Dan saya juga masih pemula sahabat tani ya, jadi mohon untuk dikoreksi kalau ada kekurangan ya, karena saya masih pemula. Dan ikuti saya akan bawa sahabat-sahabat tani ke tempat ataupun gubuk sawah, di mana saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan pupuk Gandasil B nya. Saya skip dulu ya. Nah, oke sahabat tani, saya sudah berada di tempat. Saya akan tunjukkan bagaimana cara memberikan pupuk pertama ya, tahap pertama maksud saya ya, untuk pemberian pupuk Gandasil B untuk tanaman jagung ataupun padi ya, intinya yang buah-buah ya. Jadi gini, nah sebelumnya saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat tani kenapa saya sangat suka menggunakan pupuk Gandasil B dan D, karena di sini memiliki kandungan fosfor ya. Ini, nah ini mohon maaf tangan kiri ya. Ini fosfornya 20%. Jadi ini beda dengan yang Gandasil D. Jadi lebih tinggi kandungan fosfornya dibanding yang Gandasil D, karena Gandasil D itu untuk fase-fase yang vegetatif ya, untuk fase-fase pertumbuhan. Jadi itu untuk merangsang pertumbuhan daun, akar ataupun batang. Jadi sangat tepat diberikan untuk Gandasil D. Sedangkan untuk fase-fase generatif, sahabat-sahabat tani harus memakai yang merangsang untuk pembesar buah ataupun pembungaan ya. Oke, langsung saja sahabat tani, ini saya beli yang besar ya. Saya sarankan kepada sahabat-sahabat tani lebih baik membeli yang besar, karena yang besar seukuran ini ya, itu di tempat saya harganya kisaran 33.000 ya, yang besar. Nah, kalau yang sekecil ini ada yang 10.000, ada yang 11.000, jadi tergantung toko. Untuk takaran yang ini ya, yang kecil ini saya pakai tepat untuk 3 tangki ukuran 14 liter ya, sangat tepat. Jadi sangat pas untuk 3 tangki. Oke, ini yang pertama sahabat tani ya, siapkan ini ataupun belilah ini. Yang kedua, sahabat harus mempersiapkan yang namanya hormon yang memiliki JPT, yaitu saya memakai G3 seperti ini ya, karena ini memasuki masa pembungaan ataupun keluar jantan, saya memakai G3. Jadi G3 ini sangat tepat sekali untuk diberikan pada tanaman jagung, anggur,
kelengkeng, yang intinya yang buah-buah ya. Ini untuk merangsang buah lebih cepat besar, juga hasilnya juga mantul ya, maksimal. Nah, saya selalu beli banyak seperti ini ya, karena saya memakainya itu banyak untuk padi, untuk jagung dan sebagainya, intinya yang buah-buah. Nah sahabat tani, untuk harga Gatika sendiri ini saya kemarin beli online ya, ini harganya 3.000 per saset. Oke, per saset. Jadi ini pupuk persiapan yang saya berikan. Selanjutnya sahabat tani harus mempersiapkan perekat. Nah seperti ini perekatnya ya. Jadi perekatnya terserah, sahabat tani memakai perekat apa terserah ya. Jadi tidak harus perekat merek A, B, C, intinya perekat ya, ataupun zat pembasah. Fungsinya perekat ini adalah untuk melekatkan pupuk pada daun agar tidak mudah tercuci oleh air hujan ataupun embun. Selanjutnya sahabat tani harus mempersiapkan sendok makan seperti ini ya, agar nanti tahu persis ukurannya. Nah nanti diaduk di dalam ember seperti ini. Nah oke sahabat tani ya, saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Yang pertama, sahabat tani harus mempersiapkan ataupun menuangkan gandasil B seperti ini ya, 3 sendok makan saja ya. Nah ini 1 ya, 2, nggak usah penuh-penuh ya, nggak usah penuh-penuh, 2, nah 3. Oke, 3 sendok. Untuk tangki kapasitas 16 liter sama ya ukurannya, 3 sendok saja, ataupun sahabat tani bisa menambahkan 4 sendok nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, masukkan gatiganya ya. Yang kedua, masukkan gatiga. Oke, setelah gatiga masuk sama gandasil, baru masukkan yang namanya perekat. Nah ini perekatnya ya, cukup 5 botol tutup maksud saya ya, cukup 5 tutup seperti ini. Bisa pakai 4, bisa pakai 5, terserah ya. Kalau saya selalu pakai 5 agar hasilnya lebih kuat katanya. Oke, sudah 5 ya. Nanti tinggal diaduk. Perlu diingat sahabat tani ya, untuk penyemprotan gandasil B ini sahabat-sahabat tani harus memakai topeng muka ya, agar tidak mengenai muka. Nah nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana cara penyemprotannya. Aduk hingga berbusa ya. Ini diputar ke sini lalu dilawan arus ke sini. Nah seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam tangki. Saya selalu pakai tangki yang manual sahabat tani, bisa dilihat ya. Nah itu tangkinya. Oke, masukkan ke dalam tangki. Pastikan tidak ada yang sisa ya di sini ya. Pastikan larut semuanya. Nah, oke sahabat tani, sudah masuk. Nanti sahabat tani tinggal tambahkan air ke dalam tangki sampai penuh ya. Jadi ini akan saya skip lagi dan akan saya tunjukkan bagaimana cara penyemprotannya. Nah oke sahabat tani, saya sudah di lokasi ya, bagaimana cara memberikan
pupuk ataupun penyemprotannya agar lebih maksimal. Nah seperti ini sahabat tani ya. Sahabat tani tidak usah ke bawah seperti ini ya, bisa perhatikan penyerbukan. Jadi sahabat tani bisa mengikuti arah angin. Jadi misalnya anginnya dari sebelah sini ya, dari sebelah sini, mana ini sebelah kanan, maka sahabat tani bisa menyemprotnya seperti ini sambil berjalan, begitu seterusnya. Nah saya peragakannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah seperti ini ya, jalan saja sampai ke tujuan. Nah ini akan dibawa oleh angin ya, nanti angin sudah mewakinya. Nah seperti itu ya caranya. Maka dengan cara ini 1 2 3 4 5 baris dari sini itu sudah terjangkau sampai sana karena dibawa oleh angin. Jadi itulah caranya untuk memberikan pupuk yang maksimal. Nah saya juga akan tunjukkan lagi bagaimana cara kalau di dalam lokasi yang seperti ini sudah memasuki area ya, ini kan di tepi pematang tadi. Nah saya seperti ini, maka sahabat sama memberikan harus jauh seperti ini ya, seperti ini. Setelah itu arahkan ke sana. Nah sambil jalan terus, sahabat tani bisa mengira-ngiranya sendiri. Oke, nah kalau sahabat tani ada masalah dengan muka karena terkena muka ya, mungkin dari angin, maka sahabat tani bisa memindahnya. Ini kan di depan saya ya, jadi arah angin ke sana. Nah biasanya ini saya mengarah ke timur, nanti balik ke barat, itu anginnya melawan saya. Jadi ini dipusing saja seperti ini ya caranya. Nah seperti ini ya, ini kan sprayer ya, jadi arahkan ke belakang seperti ini. Bisa ditaruh di atas kepala seperti ini sambil jalan seperti ini ya, bisa diperhatikan. Nah ini, nah sambil jalan seperti ini saja ya. Nah seperti ini terus sampai tujuan. Oke, nah ini, nah itu tadi sahabat tani bagaimana cara menyemprot tanaman jagung ataupun memberikan pupuk yang tingginya sudah seperti ini. Jadi sahabat tani tidak usah masuk ke dalam terlalu seperti ini ya. Ini kan tongkol ya ataupun jantan, tidak usah seperti ini di sini, tidak usah. Yang penting sudah terkena daun. Bisa dilihat percikan-percikan ini. Nah ini. Jadi intinya memberikan pupuk itu tidak harus ribet ya, tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan maka itu akan maksimal. Nah sekali lagi akan saya tunjukkan ya, ini kan tinggi sekali nih. Kalau dari ketinggian kepala saya sampai ujung sini masih 60 ya, masih 60. Ini saya tunjukkan lagi sekali lagi, ini seperti ini ya, ini ya. Nah arahkan ke sini aja, ini tidak akan mengganggu penyerbukan ya. Nah untuk tekanan bisa lihat. Nah ini tekanannya. Intinya sprayer jangan terlalu irit ya, jangan terlalu berkabut lah, yang sedang-sedang saja. Dan saya akan tunjukkan bagaimana hasilnya nanti yang kemarin saya posting, dan saya akan bawa ke sana. Jadi saya masih jalan di pematang sahabat tani ya, mohon maaf karena ini tanamnya nggak sama harinya. Jadi ada yang sudah keluar janten, ada yang masih seperti ini. Ini tahap pemberian pupuk ganda silbe yang pertama ya. Jadi yang untuk yang kedua nanti seperti ini saya tunjukkan. Nah seperti ini. Oke. Untuk penyemprotan sama ya, dari atas ke sini. Yang penting jadi. Nah itulah caranya sahabat tani ya, tidak harus mengenai tongkol seperti ini, yang penting terkena daun. Oke, nah itu tadi sahabat tani, mudah-mudahan video-video dari saya benar-benar bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel saya agar bermanfaat.
untuk sahabat-sahabat tani yang masih pemula seperti saya.